Eh, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang kami hormati Ibu dosen, Ibu Dr. Dumaria Simajuntak SA, MH, yang pada kesempatan ini menugaskan kami untuk membuat tugas dalam bidang politik hukum, terutama dalam hal ini berjudul Kajian Politik Hukum Perspektif Sosiologikal terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang serah simpan, karya cetak, dan karya rekam. Nah, kajian ini berlatar belakang bahwa tujuan terciptanya daripada Undang-Undang 13 tahun 2018 tentang serah simpan, karya cetak, dan karya rekam adalah untuk menjaring salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional, khususnya sebagai tolak ukur kemajuan intelektual bangsa, referensi dalam bidang pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi, dan pelestarian budaya nasional, serta merupakan alat telusur terhadap catatan sejarah sejak perubahan dan perkembangan bangsa untuk pembangunan dan kepentingan nasional. Mengingat pentingnya peran serta karya cetak dan karya rekam tersebut perlu mewajibkan kepada setiap penerbit dan produsen rekaman, dalam hal ini adalah warga negara Indonesia, untuk menyerahkan karya cetak atau karya rekamnya. Selain itu juga karya cetak dan karya rekam ini sangat dimanfaatkan terutama oleh pengguna jasa perpustakaan. Atas dasar pemikiran tersebut, Undang-Undang Serah Simpan, Karya Cetak, dan Karya Rekam disusun dalam upaya untuk mewujudkan daripada keberadaan daripada karya cetak dan karya rekam tersebut. Kemudian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami menyampaikan beberapa permasalahannya, diantaranya bagaimana penerapan Undang-Undang 13 tahun 2018 tentang serah simpan dan karya cetak dan karya rekam tersebut. Kemudian juga kami menemukan permasalahannya yang berupa kendala apa yang dialami dalam menjalankan atau menerapkan Undang-Undang Serah Simpan, Karya Cetak, dan Karya Rekam tersebut. Nah, sebelum kami membahas lebih lanjut, maka kami akan menyampaikan beberapa pengertiannya. Di antaranya adalah karya cetak. Karya cetak adalah setiap karya intelektual dan atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum. Kemudian ada juga berupa karya rekam. Karya rekam adalah setiap karya intelektual dan atau artistik yang direkam baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektronik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum atau bagi pengguna jasa perpustakaan. Kemudian ada koleksi serah simpan, karya cetak, dan karya rekam. Koleksi serah simpan itu apa? Nah, seluruh hasil karya cetak dan karya rekam yang telah berada dalam pengelolaan perpustakaan itu adalah merupakan sebagai salah satu upaya untuk diserahkan kepada perpustakaan provinsi yang ada di provinsi, kemudian yang ada di tingkat nasional diserahkan kepada perpustakaan nasional. Nah, perpustakaan provinsi diwajibkan untuk bisa menjaring, menginventarisasi, mengelola, serta mendayagunakan koleksi tersebut untuk kepentingan masyarakat pengguna jasa perpustakaan sebagai upaya untuk memanfaatkan koleksi karya cetak dan karya rekam tersebut kepada pengguna jasa perpustakaan, karena menurut pandangan kami yang ada di Bali, berdasarkan data yang ada, sebanyak 206 penerbit dan pengusaha rekaman baru sampai kepada perpustakaan nasional 3 tahun terakhir ini adalah 56 penerbit yang menyampaikan hasil karya atau terbitannya dan rekamannya kepada pemerintah daerah Provinsi Bali.
Kemudian kendala dari Provinsi Bali terhadap keberadaan Undang-Undang Karya Cetak dan Karya Rekam ini adalah terkendala karena COVID-19. Begitu undang-undang ini lahir, maka ada dunia bahkan Indonesia serta atau umumnya dan Bali pada khususnya digoncangkan dan dikejutkan dengan adanya COVID-19. Jadi undang-undang penggunaan dana untuk pengelolaan karya cetak dan karya rekam itu dirasionalisasi untuk ditarik sebagai dana kemanusiaan untuk membiayai COVID-19 tersebut. Kemudian bagaimana peran serta masyarakat? Nah, dalam hal ini yang dimaksudkan masyarakat itu adalah orang atau perorangan atau kelompok orang, organisasi masyarakat, badan usaha atau badan hukum lainnya. Itu tertuang di dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 13 tahun 2018. Nah, badan usaha atau badan hukum yang dimaksudkan di sini adalah seperti yayasan. Yayasan yang menerbitkan umpamanya bahan pustaka yang terutama diperuntukkan kepada umum. Itu juga. Kemudian ada badan hukum, terutama lembaga-lembaga institusi yang menerbitkan karya cetak dan karya rekamnya, itu juga sebagai lembaga yang sebagai penerbit atau pengusaha rekaman. Kadang-kadang ada humas yang menerbitkan menerbitkan koran, kemudian ada menerbitkan majalah dan sebagainya. Banyak sekali, terutama yang berkaitan kepentingan secara secara institusi dapat dipergunakan sebagai bahan pustaka yang dipublikasikan kepada masyarakat umum. Karena masyarakat dalam hal ini adalah dapat berperan serta dalam pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam, karena di satu sisi adalah dapat menyerahkan karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan. Yang kemudian menyerahkan koleksi pribadi kepada perpustakaan nasional dan atau perpustakaan provinsi untuk dijadikan koleksi serah simpan karya cetak dan karya rekam. Kemudian membangun budaya literasi melalui pendayagunaan koleksi serah simpan karya cetak dan karya rekam. Jadi kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran penerbit dan produsen rekaman untuk menyerahkan terbitannya atau rekamannya kepada Pemda, terutama dalam hal ini adalah perpustakaan Biro Organisasi Sedda Provinsi Bali. Itu 1 eksemplar. Kemudian kepada perpustakaan nasional, secara nasional itu wajib juga diserahkan 2 eksemplar kepada perpustakaan nasional. Nah, perpustakaan nasional dalam perpustakaan provinsi mempunyai peran serta masyarakat di dalam menumbuhkan serta menjaring semua koleksi yang diterbitkan di daerah kepada perpustakaan biro organisasi dan berada secara nasional kepada perpustakaan nasional. Nah, bagaimana dengan hasil yang didapatkan? Nah, hasil kajian politik Undang-Undang 13 tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam ini adalah mempunyai perspektif sosiologikal. Sosiologikal adalah kajian yang mempersoalkan wacana yang terkait dengan beberapa paradigma pembangunan hukum dan akses keadilan dan pemberdayaan hukum. Jadi hukum itu dilihat dari segi keadilan. Hukum itu banyak yang diterjemahkan sebagai aturan-aturan yang dibuat oleh pejabat berwenang yang intinya banyak yang ditulis yang memuat tentang sanksi-sanksi hukum. Nah, dari segi politik hukum, perspektif sosiologikal bahwa perilaku budaya masyarakat sering menjadi fenomena hukum perilaku masyarakat. Pada prinsipnya, studi sosiologikal adalah studi hukum yang dipergunakan untuk pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang lebih luas. Jadi berdasarkan apa yang kami sampaikan di atas, maka dapat kami simpulkan bahwa dari hasil pengamatan survei dan data yang kami dapatkan bahwasannya Undang-Undang 13 tahun 2000 di mana bahwa setiap penerbit wajib menyerahkan 2 eksemplar kepada perpustakaan nasional, kemudian 1 eksemplar kepada perpustakaan provinsi. Nah, sanksi apabila umpamanya para penerbit dan pengusaha rekaman tidak menyerahkan terbitannya atau rekamannya, maka akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, yaitu dimuat pada pasal 3 ayat 3-nya bahwa
pembekuan kegiatan usaha. Nah, apabila kedua unsur ini tidak dipenuhi, maka kegiatan-kegiatan tersebut akan ada pencabutan izin. Nah, alasan dari masyarakat karena kurang sosiologi atas undang-undang ini, sehingga masyarakat, penerbit dan pengusaha rekaman banyak yang tidak mengetahui tentang tentang Undang-Undang 13 tahun 2018 itu tentang serah simpan karya cetak. Nah, pada kesempatan kesimpulan ini juga kami selipkan sedikit mengenai keberadaan Undang-Undang 13 tahun 2018 ini adalah merupakan undang-undang yang berbeda dengan Undang-Undang Hak Cipta. Bapak Ibu tidak usah ragu dalam hal menyampaikan karyanya kepada Perpustakaan Nasional, begitu juga kepada perpustakaan. Seandainya ada hal-hal atau masyarakat yang nakal untuk melakukan penjiblakan, nanti itu akan terpisah dengan berkaitan dengan Undang-Undang Hak Cipta. Jadi antara Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Serah Simpan Karya Cetak itu adalah berbeda. Itu Bapak Ibu, kami dari Wayan Tunjung menyampaikan kajian ini. Apabila ada kekurangannya, kami menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.